Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak nama besar dari kalangan sahabat dan panglima perang. Tapi, tahukah kita bahwa ada seorang raja Kristen yang begitu adil, begitu bijaksana, hingga Rasulullah sendiri menyalatkannya dari kejauhan? Inilah kisah tentang Raja Najasyi, pemimpin negeri Habasyah yang menjadi pelindung pertama bagi kaum muslimin yang tertindas di Makkah. Bukan seorang muslim saat itu, namun hatinya penuh cahaya. Pada tahun-tahun awal dakwah Islam, kaum muslimin mengalami penyiksaan dan penindasan yang berat di Makkah. Mereka dicaci, dipukul, dipenjara, bahkan dibunuh. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah memberi izin kepada para sahabat untuk hijrah ke sebuah negeri yang aman. Rasulullah berkata, "Pergilah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi seorang pun di bawah kekuasaannya. Itulah negeri yang kini dikenal sebagai Ethiopia dan rajanya bernama Asyamah bin Abjar yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Najasyi." Raja Najasyi adalah seorang Nasrani yang adil dan memiliki hati lembut. Hijrah ke Habasyah tidak berjalan tanpa hambatan. Para pemuka Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim utusan, di antaranya adalah Amru bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin dan mengembalikannya ke Makkah. Utusan Quraisy membawa hadiah-hadiah mewah dan berkata, "Wahai Paduka, ada sekelompok budak dari kota kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan membawa ajaran baru. Kami datang untuk membawa mereka kembali." Najasyi yang bijak berkata, "Aku tidak akan menyerahkan siapapun tanpa aku dengar dari mereka secara langsung." Dipanggillah para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Di hadapan raja dan seluruh pendeta istana, Ja'far berdiri tenang dan berkata, "Wahai Raja, kami dulu adalah kaum yang hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat keji, memutus silaturahim, dan menindas yang lemah. Lalu datang kepada kami seorang laki-laki mulia. Ia memerintahkan kami untuk berkata jujur, menjaga amanah, menyambung tali kekerabatan, meninggalkan darah dan dosa. Namun kaum kami memusuhi kami, maka kami datang ke negeri Tuan, karena kami tahu Tuan adalah Raja yang adil." Lalu Ja'far membacakan surat Maryam yang menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Air mata pun jatuh dari mata Najasyi, bahkan para pendeta pun menangis. Najasyi berkata, "Demi Allah, bacaan ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama. Pergilah, kalian aman di negeriku. Siapapun yang mengganggu kalian akan aku hukum." Najasyi mulai mempelajari Islam lebih dalam secara diam-diam. Hatinya tenang, ia tahu kebenaran ada dalam risalah Muhammad. Meski belum menyatakan keislaman secara terang-terangan karena posisinya sebagai raja di tengah dominasi gereja, Najasyi menulis surat kepada Rasulullah dan menghadiahkan beberapa barang mulia. Rasulullah pun menerima surat tersebut dengan penuh hormat. Suatu hari, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, "Saudara kalian Asyamah telah wafat. Hari ini seorang hamba saleh meninggal dunia." Maka Rasulullah menyalatkannya secara gaib bersama para sahabat. Itulah salat jenazah gaib pertama dalam sejarah Islam dan hanya untuk satu orang, Najasyi. Najasyi wafat sebagai seorang muslim. Ia tak pernah melihat langsung Rasulullah, tapi ia mencintainya. Ia tak pernah hidup di Madinah, tapi menjadi pelindung pertama umat Islam. Dalam banyak riwayat, para ulama menyebutkan bahwa Najasyi adalah raja yang masuk surga meski tidak hidup di tengah umat Islam. Dialah bukti bahwa hidayah datang kepada siapapun yang tulus mencarinya, meski berasal dari luar Makkah, dari luar Jazirah Arab, bahkan dari agama yang berbeda. Sahabat sekalian, kisah Raja Najasyi mengajarkan kita bahwa kebenaran bisa datang lewat hati yang tulus. Kadang, seseorang lebih dekat dengan Allah, meski ia belum berada di lingkungan Islam secara lahiriah. Islam itu bukan hanya bendera, tapi cahaya yang menyentuh jiwa. Maka jangan mudah menilai orang hanya dari penampilannya. Jangan remehkan siapapun.
Karena bisa jadi ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat 13. Semoga kita termasuk hamba yang diberi ketulusan seperti Raja Najasyi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.